Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Tema 6, subtema 1, muatan SPDB. Nah, kalian di semester 1 kemarin sudah belajar mengenai interval nada. Jadi di sini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang ada dalam interval nada. Itu ya. Nah, masih ingatkah kalian kemarin pengertian dari interval nada? Nah, interval nada merupakan jarak antara satu nada dengan nada lainnya, atau biasa disebut juga dengan selang nada ya. Itu. Nah, kemudian interval nada itu bisa bernilai 1,5 ya. Interval nada itu memiliki dua macam, yaitu interval tangga nada mayor dan interval tangga nada minor. Nah, yang pertama, interval nada pada tangga nada mayor. Nah, pada tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,1,1,5. Nah, berikut merupakan urutan nada diatonis mayor ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Jaraknya do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Jadi dari nada C sampai dengan C aksen ya. Tuh. Nah, kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis mayor apa saja? Yang pertama adalah nadanya riang gembira ya, riang gembira. Kemudian diawali dan diakhiri nada do. Nah, namun juga bisa diawali nada sol dan mi serta diakhiri nada do. Kemudian nadanya juga bersemangat, lagunya bersemangat ya. Itu ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Nah, contoh lagunya apa? Ada Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Nah, kemudian interval nada pada tangga nada minor. Nah, pada tangga nada diatonis minor itu memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,1,1 ya, dibedakan ya dengan tangga nada diatonis mayor tadi. Nah, kemudian urutan nada diatonis minor itu do ke re 1, re ke mi setengah, mi ke fa 1, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si setengah, dan si ke do 1. Sama seperti tadi ya. Nah, ini sama seperti ini gitu. Nah, dimulai dari nada A sampai dengan nada A aksen ya gitu. Nah, kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Lagunya bersifat sedih, kemudian lagunya juga kurang bersemangat. Diawali dan diakhiri nada la, namun biasanya juga diawali nada mi dan diakhiri nada la. Nah, contoh lagunya Syukur, Gugur Bunga, Tuhan, Indonesia Pusaka, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan tangga nada mayor berikut ya. Di sini ada tangga nada C sampai dengan tanda nada C aksen. Nah, C, G, D, A, E, B, fis, dan C aksen. Nah, nada ke-1 sampai dengan nada ke-8. Jarak nadanya 1,1,5, 1,1,1,5. Ini tangga nada mayor. Nah, misalnya tangga nada C dimulai do sama dengan C. Jadi C ke D jaraknya 1 nada, D ke E jaraknya 1 nada, E ke F jaraknya setengah nada, F ke G 1 nada, G ke A 1 nada, A ke B 1 nada, dan B ke C setengah nada. Sama seperti seterusnya ya. Nanti kalau dimulai dari G, jadi do sama dengan G ya sudah, G A B C D E fis, kemudian G lagi, urut ya, urut sampai dengan C. Nah, gitu. Ini juga dimulai dari C, nah 1,1,5, 1,1,1,5. Misalnya tangga nadanya ces. Nah, ini jadi ini
S, des, S, fes, ges, as, bes, dan ces gitu. Itu ya. Sama. Kemudian pahami, ini harus kalian pahami. Agar lebih paham interval nada, kalian harus paham tangga nada, terutama pada nada-nada pokok. Nah, berikut merupakan interval nada dengan nada pokok. Yang pertama, kalian harus paham mengenai deretan nada naik turun. Ya, contohnya C ke D, D ke E. Nah, ini nada rendah dan nada tingginya harus dibedakan. Kalau nada do berarti rendah, re berarti agak tinggi, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, jarak antar nada. Contohnya nada mayor C, kemudian D, D ke E, jaraknya berapa, intervalnya berapa? C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu langkah nada satu ke nada lainnya. Kalian harus memperhatikannya, ya, harus diperhatikan. Contoh dalam nada C mayor misalnya, nada C ke nada C itu merupakan langkah pertama atau langkah ke satu. Nah, kalau nada C ke D itu langkah ke dua. Kemudian kalau C ke E langkah ke berapa? 1, 2, 3. C ke F langkah ke 4, dan seterusnya. Ya, harus tahu langkah nada, naik turun, dan jarak antar nada. Nah, kemudian interval nada itu biasa disebut juga dengan jangka. Nah, tadi ada selang, ada jangka, sama ya. Jadi jangka itu memiliki nama lainnya yaitu pangkat. Nah, jangka pada nada tertentu memiliki nama yaitu pangkat. Contohnya jangka C aksen ke D aksen dalam tangga nada C mayor, di mana D adalah langkah kedua. Jadi kalau C ke D tadi langkah ke 2, kalau C ke E langkah ke 3, dan seterusnya. Nah, di sini langkah kedua itu disebut juga dengan pangkat sekendo, ya, sekendo. Kemudian interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nah, contohnya nada pertama disebut nada pangkal dan nada kedua disebut nada selang. Di sini dalam tangga nada mayor atau tangga nada C mayor, nada C aksen kita tetapkan sebagai nada pangkal. Jadi awalannya nada pangkal atau nada ke-1. Maka diperoleh nama-nama interval nada sebagai berikut. Nah, nama lainnya C aksen ke C aksen. Nah, langkah ke-1 disebut prim. Nah, sama seperti kemarin kita belajar di semester 1. C ke D adalah langkah kedua, disebut secendo. C ke E langkah ketiga disebut terz. C ke F langkah keempat disebut quart. C ke G adalah langkah kelima disebut quint. C ke A adalah langkah keenam disebut sex. C ke B, C aksen ke B aksen adalah langkah ketujuh disebut septim. C aksen ke C double aksen adalah langkah ke 8 disebut oktav, ya. Nah, dalam memainkan interval nada pada lagu, berdasarkan cara memainkannya, interval nada dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis itu merupakan dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Kalau harmonis, dua nada secara bersamaan. Kalau melodis, dua nada dibunyikan secara bergantian, ya. Ingat-ingat. Nah, interval nada melodis. Nah, interval melodis itu terdiri atas interval nada rendah ke nada tinggi, atau disebut juga dengan ascending interval. Dan interval nada tinggi ke nada rendah disebut juga dengan descending interval. Kemudian melodi yang baik itu adalah melodi yang intervalnya dapat dijangkau oleh alat musik atau suara manusia. Jadi bisa dimainkan, bunyikan oleh manusia dengan nada yang tepat. Nah, itu jadi melodi yang baik. Nah, ciri-ciri bunyi interval.
Yang pertama, prim, terdengar satu nada dan biasanya nada ini terdengar nyaman, yaitu nada do. Kemudian second do, terdengar kurang nyaman, biasanya dari do ke re atau re ke mi jika dinyanyikan secara serempak. Terts, terts besar maupun terts kecil itu sama, yaitu nyaman ketika didengar. Contohnya do ke mi. Quart, nah nadanya murni sehingga nyaman untuk didengar. Contohnya do ke fa. Queen, queen murni itu terdengar nyaman. Kalau queen berlebih terdengar bagus, lebih bagus ya. Kalau queen berkurang itu terdengar kurang nyaman. Contohnya do ke sol. Seks, seks besar maupun kecil terdengar nyaman di telinga. Contohnya nada do ke nada la. Kemudian septim terdengar kurang nyaman. Contohnya nada do ke si. Oktav, oktav murni terdengar nyaman. Do ke do ya. Cukup sekian dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.